Kita hidup di dunia yang penuh hal berlawanan, terutama soal konten yang kita lihat online. Video lucu, meme dan joke menyebar cepat sekali, ditonton jutaan kali. Sementara itu, konten serius tentang isu sosial penting atau topik pendidikan susah sekali dapat penonton. Kenapa kita mudah sekali membagikan video kucing lucu, tapi film dokumenter tentang perubahan iklim jarang dilirik? Ini bukan cuma kebiasaan manusia yang gak berbahaya. Konten yang kita konsumsi membentuk cara pandang kita, nilai-nilai kita, dan akhirnya masa depan kita. Kalau kita terus-terusan dibombardir dengan konten konyol dan gak penting, kita jadi mudah gak peduli dengan masalah nyata di dunia kita. Sebaliknya, kalau kita bisa membuat konten serius lebih menarik dan mudah dibagikan, kita bisa mendidik, menginspirasi, dan menciptakan perubahan nyata. Otak kita dirancang untuk suka tertawa. Saat melihat sesuatu yang lucu, otak kita melepaskan dopamin, zat kimia yang berhubungan dengan kesenangan dan hadiah. Rasa senang ini bikin kita ingin berbagi konten itu dengan orang lain, dan begitu seterusnya sampai jadi viral. Konten lucu juga biasanya mudah dimengerti dan kita merasa relate. Nggak perlu banyak usaha untuk memahaminya. Jadi kita bisa istirahat sejenak dari stres kehidupan sehari-hari. Di dunia yang makin rumit dan bikin pusing, terkadang kita cuma ingin tertawa sebentar. Konten serius, meskipun penting, seringkali sulit mendapatkan perhatian kita. Konten ini bisa rumit, menguras emosi, dan memaksa kita menghadapi kenyataan pahit tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Di dunia yang serba instan ini, kita sering enggan berurusan dengan konten yang menantang pandangan kita atau membuat kita nggak nyaman. Misalnya, video orang iseng mengerjai temannya lebih mungkin viral daripada berita tentang kemiskinan atau ketidaksetaraan. Ini karena video iseng itu lucu, mudah dipahami, dan mudah ditonton. Sementara berita cenderung dianggap menyedihkan atau membebani. Bagian 4, membuat konten serius lebih menarik. Strategi untuk sukses. Jadi, bagaimana caranya membuat konten serius lebih menarik tanpa mengurangi isinya? Kuncinya adalah membuatnya lebih menarik, mudah dipahami, dan mudah dibagikan. Salah satu strategi yang efektif adalah menggunakan humor dan cerita. Dengan memasukkan pesan penting ke dalam cerita yang menarik, atau pakai humor, biar topik rumit lebih mudah dimengerti, kita bisa menarik perhatian orang dan membuat mereka lebih menerima informasi yang disampaikan. Cara lain adalah memanfaatkan kekuatan visual. Otak kita memproses gambar jauh lebih cepat daripada teks. Jadi pakai visual yang kuat seperti foto, ilustrasi, dan video bisa bikin konten serius lebih berkesan dan mudah diingat. Selain itu, kita bisa manfaatkan media sosial dengan membuat konten yang mudah dibagikan, memicu percakapan, dan mendorong orang untuk berpikir kritis tentang isu-isu penting. Bagian 5, masa depan yang lebih cerdas. Konten yang bikin kita mikir dan tertawa. Tujuannya bukan untuk menghilangkan konten lucu sama sekali. Tertawa itu penting, dan kita semua butuh hiburan ringan. Namun, kita harus berusaha seimbang. Dunia media di mana isu-isu serius dan penting mendapat perhatian dan bobot yang sama dengan tarian viral dan video hewan lucu. Sebagai pembuat konten, kita punya tanggung jawab untuk pakai platform kita untuk menginformasikan dan mendidik, bukan cuma menghibur. Sebagai konsumen, kita punya tanggung jawab untuk lebih bijak memilih konten yang kita konsumsi dan bagikan. Mari pilih konten yang bikin kita berpikir, menantang pandangan kita, dan menginspirasi kita untuk membuat perubahan di dunia. Jika kita bisa seimbang, kita bisa menciptakan masa depan di mana kita terinformasi dan terhibur, di mana kita bisa tertawa bersama dan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang.